Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pagi hari ini kita akan lanjutkan masih di pembahasan takhfif untuk kata ana beserta rinciannya yang belum kita selesaikan di pertemuan yang lewat. Di pertemuan yang lewat telah kita bahas bahwasanya kata anna itu bisa ditakhfif, dan apabila anna itu ditakhfif maka ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah amalannya tetap kita berlakukan, maka dia tetap menasabkan mubtada, merofakkan khobar. Kemudian yang kedua adalah nanti isimnya berupa pemirsaan, dan pemirsaannya ini mahdhuf, dihapus dari kalimat. Kemudian yang ketiga adalah khobarnya nanti bisa berupa jumlah, entah jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat, seringnya ada pemisah antara dia dengan khobarnya. Dan kemudian kita bicarakan tentang fasil ataupun pemisah antara an yang ditakhfif dengan khobarnya. Yang pertama adalah, yang sudah kita baca adalah kata qad. Contohnya aiqantu an qad khutta ma huwa kain. Aiqantu, saya yakin, an ai annahu, bahwasanya qad khutta ma huwa kainun. Mahuwa kainun, segala sesuatu yang terjadi, qad khutta itu sudah dituliskan. Maka di sini antara an yang merupakan takhfifan dari anna dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah itu khutta, ma huwa kainun, itu dipisahkan oleh kata qad. Ya, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa na'lama an qad shadaqtana. Wa na'lama, dan kami mengetahui, an yaitu annahu qad shadaqtana, bahwasanya engkau telah membenarkan kami. Maka antara an yang merupakan takhfifan dari kata ana dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah dipisahkan oleh kata qad. Kemudian di poin yang kedua yang tadi kita baca adalah pemisahnya berupa ahadu harfait tanfisi, salah satu dari dua huruf tanfis. Dan yang dimaksud dengan tanfis di sini maksudnya adalah al-istiqbalu, waktu yang akan datang. Dua huruf yang menunjukkan keterangan waktu yang akan datang. Wahuma, kedua huruf tersebut adalah asinu, huruf sin. Yang pertama huruf sin, contohnya adalah dalam kalimat illam tasma' nushi fa'tarif an satandam. Apabila engkau tidak mendengar nasihatku, maka ketahuilah an yaitu annahu satandam, bahwasanya engkau akan menyesal. Maka pada an satandam, an satandamu, di sini annya adalah takhfif dari kata anna. Aslinya adalah annahu. Kemudian khobarnya di sini adalah tandamu, berupa jumlah fi'liyah, dan antara an mukhaffafah dan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah dipisahkan oleh huruf sin, an satandamu. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil, alima an sayakunu minkum mardha. Maka di sini pada an sayakunu, maka annya di sini adalah takhfifan dari kata anna, aslinya adalah annahu. Kemudian yakunu di sini dia merupakan khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Dan di sini antara an dengan jumlah fi'liyah yang sebagai khobarnya dipisahkan oleh huruf sin. Kemudian yang kedua, huruf tanfis yang kedua adalah au saufa atau kata saufa. Kaqauli syairi, misal pada perkataan penyair, wa'lam fa ilmul mar'i yanfa'uhu.
an saufa ya'ti kullu ma qudira. Maka pada potongan an saufa ya'ti, an saufa ya'ti, maka aslinya adalah annahu saufa ya'ti. Maka annya ini merupakan takhfifan dari kata anna. Kemudian ya'ti kullu ma qudira. Nah, ini merupakan jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai khobar anna, dan antara dia dengan an mukhaffafahnya dipisahkan oleh kata saufa. Di footnote nomor 2, nah, di halaman 217 berkaitan tentang masalah kata saufa yang dinamakan sebagai huruf tanfis. Ansarah mengatakan, kalau tidak salah ini sudah kita baca, cuman tidak ada salahnya kita baca ulang. Asinu wa saufa la yadkhulani, asinu wa saufa la yadkhulani illa alal mudhari'i al-musbati. Huruf sin dan saufa tidaklah keduanya masuk kecuali pada fi'il mudhari' yang positif. Wa summiya al-harfu bidzalika li'annahu yunqalu al-mudhari'u, atau li'annahu yunqilu al-mudhari'a min az-zamani ad-dayyiqi wa huwa al-halu ila az-zamani al-wasi'i. Huruf tersebut sumyan dinamakan bidzalika dengan huruf tanfis li'annahu, karena dia yunqilu al-mudhari'a, karena dia memindah al-mudhari'a fi'il mudhari' min az-zaman ad-dayyiqi, dari keterangan waktu yang sempit, bahwa al-halu yaitu keterangan waktu sekarang, ila zamani al-wasi'i menuju ke keterangan waktu yang al-wasi' yang luas, bahwa al-istiqbalu yaitu keterangan waktu yang akan datang. Ya, tanfis dari kata nafasa yunafisu, di antara maknanya adalah melapangkan atau melonggarkan. Maka di sini dari keterangan waktu yang sempit yaitu waktu sekarang, kemudian dengan ditambahkan huruf tanfis yaitu sin dan saufa, keterangan waktu mudhari akan menjadi keterangan waktu yang akan datang, maka menjadi longgar. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Kala sekali-kali tidak, saya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Qala ta'ala, sama yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan kalian akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan ketahui. Walakin akan tetapi bainahuma farqun, antara keduanya ada perbedaan. Fasinu lil qaribi, adapun huruf sin ini menunjukkan qarib, dekatnya waktu untuk dilakukan. Wa saufa lil ba'idi, sedangkan kata saufa ini menunjukkan jauhnya waktu untuk dilakukan. Fahiyya, maka dia yaitu kata saufa aktsaru tanfisan, lebih longgar. Wahwa, dan dialah al-muradu biqaulihim, yang dimaksudkan dengan perkataan mereka, yaitu perkataan orang Arab, harfu taswifin, huruf taswif. Kata saufa dinamakan dengan huruf taswif. Wa maknahu, dan maknanya adalah at-ta'khiru, yaitu penundaan. Ada istilah saufa, nanti. Maka saufa ini adalah merupakan huruf taswif. Wa taqtasu saufa biqabulil lami, dan saufa ini dia memiliki keistimewaan. Nah, keistimewaannya adalah dia bisa menerima lam, itu lam taukid. Misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda, dan kelak, dan benar-benar kelak, yarda, dia akan ridho. Kama anna asinu takhtasu bima'na la tu'addihi saufa wa huwa taqidul fi'li
wa tikraruhu wa qat'uhu anil mustaqbali al-ba'idi. Nah, sebagaimana pula huruf sin juga punya keistimewaan dengan dia memiliki makna yang tidak dikandung oleh kata saufa, yaitu huruf sin ini dia mengandung makna taukid, yaitu menegaskan fiil dan juga untuk menunjukkan makna pengulangan fiil dan memutus fiil dari keterangan waktu lampau yang jauh, dan menunjukkan keterangan waktu yang dekat. Nah, waktu yang lampau tapi dekat akad. Nah, semisal perkataan penyair, sa'ashkuru amron ma tarafat maniyati ayyadi lam tamnun wa in hiya jallat. Maka faedah yang bagus yang disampaikan oleh pensyarah di sini bahwasanya yang pertama adalah sin dan saufa itu tidaklah masuk kecuali pada fi'il mudhari yang musbat yang positif. Kemudian alasan kenapa di sini dinamakan huruf tanfis, ya karena dia nafasa yunafisu, yaitu melonggarkan ataupun melapangkan fi'il mudhari dari yang pada asalnya menunjukkan keterangan waktu yang sempit, yaitu keterangan waktu sekarang, maka menjadi longgar menjadi keterangan waktu yang akan datang. Kemudian untuk kata saufa dan kata sin itu ada perbedaan. Untuk kata sin maka dia menunjukkan keterangan waktu yang akan datang namun segera dilakukan. Kemudian dia juga menunjukkan takkid, penegasan pada fiil serta pengulangan fiil itu untuk segera dilakukan kembali. Adapun kata saufa, maka saufa ini dia menunjukkan kelonggaran waktu ya yang sangat ba'id, yang sangat jauh untuk kemudian dilakukan perbuatannya. Kemudian dia punya keistimewaan bisa dilekati oleh lam taukid. Kemudian saufa inilah yang dimaksud oleh orang Arab dengan huruf taswif, yaitu penundaan. Baik, kembali ke permasalahan. Ya, ke poin yang ketiga. Ya, pemisah yang ketiga, fasil yang ketiga. Kemudian yang ketiga, fasil yang ketiga adalah ahadu hurufin nafi ats-tsalatsa. Salah satu dari tiga huruf nafi allati ista'malat hal arabu fi hadzal maudhi, yang digunakan oleh orang Arab fi hadzal maudhi, dalam kondisi ini. Yaitu huruf nafi la, kemudian huruf nafi lan, dan huruf nafi lam. Sedikit menjadi koreksi untuk kita bersama bahwasanya untuk huruf nafi la, maka ingat la di sini dia ada alifnya, maka ya, baca dengan jelas alifnya la, karena sering kita terburu-buru untuk mengucapkan la nafi dengan la. Nah, semisal pada ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, ini akan sangat fatal apabila la-nya di situ kita baca pendek, maka dia akan menjadi lam taukid. Nah, harusnya maknanya dia tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak tidur, malah nanti akan menjadi maknanya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ngantuk dan tidur. Maka hati-hati untuk masalah ini, masalah panjang pendek antara la yang dia huruf nafi dengan la yang dia adalah lam taukid. Ya, salah satu dari tiga huruf nafi yaitu la, lan, dan lam. Ya, la, ya ini la-nya adalah huruf nafi, bukan la nahiyah. Kemudian lan-nya di sini juga sekaligus dia alat penasab fi'il mudhari'. Kemudian lam, ya lamnya di sini alat penjazam fi'il mudhari'. Contohnya adalah dalam kalimat aiqantu an la yadi'u indallahi ihsanun. Aiqantu, saya yakin, an yaitu annahu, bahwasanya la yadi'u, tidak akan sia-sia indallah di sisi Allah, ihsanun, kebaikan.
Saya yakin bahwasanya kebaikan itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini antara an dengan khobarnya, an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah yaitu yadi'u, itu dipisahkan oleh huruf nafila. An la yadi'u aslinya adalah annahu la yadi'u. Qala ta'ala, contoh yang lain ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla. Maka pada alla yarji'u, alla yarji'u, maka aslinya adalah annahu la yarji'u. Annahu la yarji'u. Dan di sini kita bisa lihat bahwasanya an yang dia terdapat pada Allah, ya Allah di sini aslinya adalah an la, ada nun sukun ketemu lam, maka kemudian diidghamkan, dileburkan, maka menjadi Allah. Kita bisa dapatkan indikator di sini bahwasanya an pada an la itu bukanlah an penasab fi'il mudhari. Dengan kita lihat fi'il yarji'u, fi'il yarji'u-nya di sini marfu'. Karena kalau seandainya an pada an la itu adalah an yang penasab fi'il mudhari, maka kata yarji'unya di sini dia mansub. An la yarji'a. Namun di sini kok yarji'unya marfu, maka ini sebagai indikator bahwasanya kata an pada an la itu annya bukan an penasab fi'il mudhari, namun di sini annya adalah merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Ya, alla yarji'u kalimat asalnya adalah annahu la yarji'u. Maka antara an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah yaitu yarji'u dipisahkan oleh huruf nafi la. Kemudian contoh yang lain misalkan dalam kalimat jazimtu an lan yadi'a al-qurfu bainallahi wan nasi. Jazimtu, saya memastikan, saya menegaskan bahwasanya kebaikan yang kebajikan antara Allah dan manusia itu tidak akan sia-sia. Tidak akan lekang. Maka antara an yang merupakan bentuk takhfifan dari kata anna dengan khobar yang berupa jumlah fi'liyah yaitu yadi'a al-urfu, itu dipisahkan oleh huruf nafilan, an lan yadi'a al-urfu. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad ayat 5. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Maka di sini ada an, aslinya adalah annahu, kemudian yaqdiru, ini merupakan yaqdiru alaihi ahad, dia merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar dari an mukhaffafa, dan keduanya dipisahkan oleh huruf nafi lan. Wanahu, dan contoh yang lain semisal pada kalimat i'tiqadi an lam tanfa'ka nasihati. I'tiqadi maksudnya adalah a'taqidu, ya, saya yakin, an ay annahu lam yanfa'ka nasihati, nasihatku tidak bermanfaat untukmu. Saya meyakini bahwasanya nasihat saya tidak bermanfaat untukmu. Maka an-nya di sini merupakan takhfifan dari kata anna, aslinya annahu, kemudian tanfa'ka nasihati, dia merupakan jumlah fi'liyah. Berkedudukan sebagai khobar dari an mukhaffafah, dan antara keduanya dipisahkan oleh huruf nafi lam. Kemudian contoh yang lain pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Balad pula pada ayat ke-7, ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka pada an lam yarahu, an-nya di sini aslinya adalah annahu, yang merupakan takhfifan dari kata anna. Kemudian yarahu ahad, ini merupakan jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar an mukhaffafah. Kemudian keduanya dipisahkan oleh lam. Ya, maka yang ketiga adalah pemisahnya berupa huruf nafi
yaitu la, lan, dan lam. Kemudian rabi'an yang keempat adalah pemisahnya adalah menggunakan kata lau. Wan nasu 'alaiha fi kutubin nuhati qalilun. Dan nas, ya, dalil ataupun nas ataupun apa ya, dalam artian keterangan tegas, ya, keterangan tegas bahwasanya kata lau ini bisa memisahkan antara an mukhaffafah dengan khobar yang berupa jumlah fi'liyah dalam kitab nahwu itu qalil, jarang dijumpai, sedikit penjelasannya. Ma'a padahal annaha katsiratun fil masmu'i, padahal sering didengar, sering dijumpai kasus menggunakan pemisah lau antara an mukhaffafah dengan khobar yang berupa jumlah fi'liyahnya. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat ukinu an lawistafadal muslimu mimma yasma'u la salahal mujtama'u. Ukinu saya meyakini an yaitu annahu bahwasanya seandainya seorang muslim itu mengambil faedah dari apa yang dia dengar, setiap muslim mengambil faedah dari apa yang dia dengar, maka masyarakat ini akan menjadi baik. Maka pada an lawistafadal muslimu, an lawistafadal muslimu, maka annya ini merupakan takhfifan dari kata anna, aslinya adalah annahu. Kemudian istafadal muslimu, ini dia jumlah fi'liyah berkedudukan sebagai khobar dari kata an mukhaffafah, kemudian keduanya dipisahkan oleh kata lau. Nah, contoh yang lain di surat Jin ayat 16, Allah katakan wa allawistaqamu ala tariqah. Wa allau, ya aslinya adalah wa annahu. Nah, di sini ada an yang merupakan takhfifan dari kata anna bertemu dengan kata lau, nun sukun ketemu lam maka diidghamkan maka menjadi allau. Nah, kalimat asalnya adalah an lau, yaitu annahu lau, karena annya di sini takhfifan dari kata anna. Wa allau ay wa annahu, bahwasanya lau seandainya istaqamu ala tariqah, mereka tetap istiqomah di atas jalan kebenaran, la asqainahum, sungguh kami akan berikan mereka minum ma'an ghadaqa, dengan air yang banyak, dengan nikmat yang banyak. Ya, maka itu adalah 4 pemisah yang sering digunakan untuk memisahkan antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Itu yang pertama adalah kata qad, kemudian sin dan saufa, kemudian yang ketiga adalah la, lan, dan lam, kemudian yang keempat adalah kata lau. Faqad waroda tarkul fasili fi qouli syair, dan terdapat kasus di mana antara an yang merupakan takhfifan dari kata anna dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah itu tidak diberi pemisah. Ya, tarkul fasil, meninggalkan pemisah. Tidak dikasih pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah. Semisal pada perkataan penyair, alimu an yu'ammaluna fajadu qabla an yus'alu bi'a'dhami su'li. Maka pada an yu'ammaluna, maka aslinya adalah annahu yu'ammaluna. Apa bukti bahwasanya an-nya di sini bukan penasab fi'il mudhari tapi aslinya adalah annahu? Nah, dengan melihat fi'il mudhari setelahnya. Ya, fi'il mudhari setelahnya yaitu yu'ammaluna, ini tetap marfu'. Nah, tidak menjadi mansub dengan menghilangkan nun. Tetap yu'ammaluna, tidak menjadi yu'ammalu. Maka ini merupakan tanda ataupun indikator bahwasanya an-nya di sini dia merupakan bentuk takhfifan dari kata anna. An yu'ammaluna ay maksudnya adalah annahu yu'ammaluna. Dan di sini kita jumpai antara an yang merupakan takhfifan dari kata anna dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah sama sekali tidak ada pemisahnya. Langsung bertemu an yu'ammaluna.
Sehingga di sini pensarah memberikan keterangan tambahan. Wa yufhamu mimma sabaqa, maka dipahami dari penjelasan yang lewat, annal fasla ghairu wajibin fi salasati mawadi'a. Maka adanya pemisah antara dengan an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah itu tidak wajib pada 3 kondisi. Nah, ada 3 kondisi di mana kita tidak harus memberikan pemisah antara an mukhaffafah dengan khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Kita lanjutkan membahas tentang 3 kondisi di mana kita tidak wajib untuk memberikan pemisah antara an mukhaffafah dengan khobar. Al-awwalu, yang pertama adalah wa yufhamu mimma sabaqa, dan dipahami dari keterangan yang lewat, anal fasla ghairu wajibin fi salasati mawadi'a. Bahwasanya adanya pemisah antara an mukhaffafah dengan khobarnya yang berupa jumlah itu tidak wajib pada 3 kondisi. Al-awwal, yang pertama adalah idza kana al-khabaru jumlatan ismiyatan, apabila khobar dari an mukhaffafah tersebut merupakan jumlah ismiyah. Contohnya adalah dalam kalimat i'tiqadi, ya, saya meyakini, ya, keyakinan saya adalah, bahasa kita saya meyakini, saya yakin, an awaqibus sabri, yaitu annahu awaqibus sabri mahmudatun. Saya meyakini bahwasanya ya, akibat ataupun ya, akibat dari kesabaran itu adalah akibat yang baik. Maka di sini an awaqibus sabri aslinya adalah annahu awaqibus sabri mahmudatun. Maka annya ini merupakan bentuk takhfif dari kata anna, aslinya adalah annahu. Nah, kemudian awaqibus sabri mahmudatun, satu kesatuannya ini merupakan jumlah ismiyah. Nah, dan di sini dia berkedudukan sebagai khobar an mukhaffafah. Nah, dan dalam kondisi ini kita jumpai bahwasanya antara an dengan khobar yang berupa jumlah fi'liyahnya tidak terdapat pemisah apapun. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka pada anil hamdulillahi rabbil alamin, maka annya di sini merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Aslinya adalah annahu. Nah, bahwasanya qala alhamdulillahi rabbil alamin. Annahu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini antara an mukhaffafah dengan jumlah ismiyah yang sebagai khobarnya itu alhamdulillahi rabbil alamin tidak dipisahkan oleh pemisah apapun. Illa, kecuali idza qusidan nafyu, apabila qusidan nafyu diinginkan makna nafi, peniadaan. Nah, kecuali apabila jumlah ismiyahnya di situ adalah kalimat yang negatif, mengandung makna tidak. Fayusalu baina an wa khabariha bi harfin nafi. Maka dipisahkanlah antara an mukhaffafah dengan khabarnya, dipisahkan dengan huruf nafi. Nah, contohnya adalah dalam kalimat ra'aitu an la sadiqa wa fiyun. Ra'aitu, ya, saya melihat ataupun saya memandang ataupun saya menganggap, an yaitu annahu bahwasanya la sadiqa, ya, tidak ada satupun teman, wafiyun yang jujur. Maka di sini an la sadiqa wafiyun, maka annya di sini adalah takhfifan dari kata anna, aslinya adalah annahu. Kemudian la sadiqun, ya, mungkin ini la-nya adalah la nafi, entah la nafi biasa ataukah entah di sini la nafi lil jins. Kalau la nafi biasa berarti la sadiqun wafiyun. Jadi kalau la-nya adalah la nafi lil jins, maka kita baca la sadiqa wafiyun. Tapi ala kulli hal di sini dia mau la-nya adalah la huruf nafi biasa ataupun la nafi lil jins, maka ini adalah jumlah ismiyah. Nah, la sadiqa wafiyun ini adalah jumlah ismiyah, atau la sadiqun wafiyun ini adalah jumlah ismiyah.
Di mana kita jumpai di sini antara an yang merupakan takhfifan dari kata ana dengan khabar yang berupa jumlah ismiyah itu dipisahkan oleh huruf nafi la. Kemudian contoh yang lain adalah pada asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha illallah. An la ilaha illallah aslinya adalah annahu. Annahu la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah. Ya, maka an-nya di sini dia merupakan bentuk taksifan dari kata anna, aslinya annahu. Nah, kemudian la ilaha illallah ini merupakan jumlah ismiyah berkedudukan sebagai khobar an mukhaffafah. Dan di sini dia didahului oleh la nafi. Ya, intinya di sini bisa dibahasakan sebagaimana bahasa pensyarah antara an mukhaffafah dengan jumlah ismiyah yang sebagai khobarnya dipisahkan oleh huruf nafi, dan huruf nafinya di sini adalah la. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yastajibu lakum, apabila mereka tidak memenuhi panggilan kalian, memenuhi ajakan kalian, fa'lamu, maka ketahuilah, annama unzila bi ilmillah, bahwasanya unzila dia diturunkan di ilmillah, dengan ilmu Allah, wa alla ilaha illahu, dan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali dia, fahal antum muslimun, maka apakah kalian itu mau memasrahkan diri. Ya, maka pada wa alla ilaha illahu aslinya adalah wa annahu la ilaha illahu. Maka annya ini merupakan bentuk takhfif dari kata anna, aslinya annahu. Kemudian la ilaha illahu ini merupakan jumlah ismiyah sebagai khobar an al-mukhaffafah. Di sini jadi awali oleh la nafiyah lil jins, la ilaha yang berdasarkan bahasa dari pensyarah, antara la-nya inilah yang memisahkan antara khobar dari an mukhaffafah yang berupa jumlah ismiyah dengan an mukhaffafahnya. Ya, mungkin demikian pelajaran kita di kesempatan hari ini. Kita akan selesaikan pembahasan takhfif anna ini, masalah 3 kondisi di mana kita tidak wajib memberikan pemisah antara an mukhaffafah dengan khobar yang berupa jumlah di pertemuan mendatang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.